Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raherlina dari Prodi Teknik Informatika tahun angkatan 2020. Dan video kali ini merupakan tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Web Programming yang diampu oleh Bapak Arif Maulana Yusuf Eskom Mkom. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari pembahasan materi kuis sebelumnya di pertemuan minggu kemarin, yang mana di sini sudah tersedia menu mahasiswa. Menu mahasiswa ini adalah menu untuk menambahkan data-data mahasiswa. Nah, di sini sudah terlihat bahwa terdapat beberapa data dari mahasiswa yang mengambil jurusan dari prodi yang sudah ada atau yang disediakan pada di STEM Krosma ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang menu jurusan, yang mana menu jurusan ini nantinya berisi sebuah informasi data dari mahasiswa yang mengambil jurusan atau mahasiswa tersebut sudah dikelompokkan berdasarkan jurusan yang diambil oleh setiap mahasiswanya. Jadi, kita bisa melihat atau mengetahui siapa saja mahasiswa yang memilih jurusan komputerisasi akuntansi atau teknik informatika atau juga manajemen informatika dan sistem informasi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari menu mahasiswa ini, jadi datanya ini masih belum dikelompokkan berdasarkan dengan jurusannya. Nah, untuk itu, di sini kita buatkan terlebih dahulu menu baru dengan nama menunya yaitu jurusan. Nah, nantinya di dalam menu jurusan itu akan ditampilkan informasi tentang siapa saja mahasiswa yang mengambil atau memilih jurusan yang ada pada STEM Krosma ini. Nah, kita lihat pada menu jurusannya. Nah, di sini karena saya sudah membuatkan menu jurusan yang sudah diinstruksikan, jadi di tampilan ini adalah tampilan utama atau tampilan awal dari menu jurusannya. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa mengetahui siapa saja data atau nama mahasiswa yang mengambil atau yang mengikuti dari jurusan yang ada pada STEM Krosma ini. Kita bisa melihat informasi tentang mahasiswa, misalnya dari prodi sistem informasi, dari jurusan teknik informatika, lalu dari manajemen informatika, dan komputerisasi akuntansi. Nah, tidak hanya itu, di dalam menu jurusan juga kita bisa melihat detail data. Semisalnya kita ingin melihat data mahasiswa dari jurusan teknik informatika. Kita bisa melihat data detailnya, misalnya kita klik saja tombol detailnya. Nah, maka akan dimunculkan informasi data mahasiswa yang telah kita pilih untuk diperlihatkan detail datanya. Nah, ketika kita klik tombol kembali, maka akan kembali ke menu halaman dari menu jurusan ini. Nah, lalu bagaimana caranya kita membuat agar menu jurusan ini bisa kita buatkan tampilannya seperti ini. Nah, kita buka pada visual code-nya. Nah, pada bagian atau menu dari jurusan, saya sudah membuatkan 2 file. Dengan file pertama itu adalah untuk menampung atau membuat desain dari halaman
utama pada menu jurusan. Untuk file yang kedua yaitu file yang membentuk atau mendesain pada halaman detail mahasiswa atau data mahasiswanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari file yang membentuk tampilan halaman awal di menu jurusan. Untuk yang pertama-tama kita buka dulu dengan tag PHP, di mana tag PHP ini karena kita menggunakan bahasa pemrogramannya itu adalah PHP. Lalu setelah itu kita include-kan file hit.php-nya. Nah, untuk memanggil koneksi database-nya, kita include-kan juga file connect.php, yang mana file connect.php tersebut file yang bisa mengkoneksikan dengan database. Nah, di sini untuk memunculkan semua data mahasiswa, nah di sini ada query dengan nama ada variabel dengan nama variabelnya adalah SQL. Nah, variabel SQL ini variabel yang menampung dari query database atau SQL-nya, yang mana perintah di sini adalah perintah select, yaitu untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa yang berdasarkan NIM. Nah, di sini select yaitu berguna atau berfungsi untuk menampilkan. Nah, bintang di sini artinya seluruh. From itu dari TBL MHS itu adalah nama dari tabelnya. Order by itu secara atau diurutkannya. AEC itu secara ascending, jadi secara ascending itu kita mengurutkan datanya itu dari yang terkecil hingga yang besar. Jadi untuk variabel SQL ini adalah suatu variabel untuk menampilkan semua data dari tabel MHS berdasarkan urutan dari NIM-nya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita lihat pada data-data mahasiswa di sini, NIM-nya ini sudah terurut dari yang terkecil, yaitu dari 2018. Nah, lalu yang paling besarnya itu atau akhirnya adalah 2021. Lanjut pada bagian variabel result. Nah, di sini ada sebuah fungsi MySQL query, yang mana fungsi ini berguna untuk menampilkan dari query database-nya atau perintah query ini yaitu perintah select-nya. Nah, di sini dikoneksikan dengan file connect-nya dan dengan variabel SQL yang menampung query dari database-nya. Lalu ada variabel query. Nah, variabel query ini adalah nama variabel yang datanya itu adalah array. Nah, jadi array itu adalah suatu tipe data yang mana kita bisa membuatkan data-datanya itu hanya dalam satu variabel. Jadi data-datanya banyak, tapi kita bisa dibuatkannya itu hanya dalam satu variabel saja. Lalu ada perulangan while. Nah, di sini MySQL page array artinya kita akan menampilkan atau mengeksekusi data-data array untuk menampilkan data-data dari array atau dari query dari variabel array ini. Nah, jadi yang ditampilkan adalah dari result atau variabel resultnya, yang mana kita akan menampilkan seluruh data mahasiswa dari tabel MHS ini
berdasarkan NIM dan secara ascending. Lalu kita panggil lagi nama dari array-nya atau yang memuat data array-nya. Lalu setelah itu di sini ada title dengan nama title-nya adalah jurusan mahasiswa studi Kosma Karawang. Dibedakan atau dibagi-bagi lagi dengan tag div, ada div class container atau nama kelasnya itu adalah container sebagai pembungkus dari kontennya. Lalu ada div class raw mt3. Di sini ada pada bagian atau yang mengatur dari bagian baris-barisnya itu dengan margin top-nya itu 3. Lalu ada class call 6. Nah, call 6 ini yaitu dari kelas kolom dengan jaraknya itu atau size-nya itu 6. Nah, ada kelas chart. Nah, karena pada tampilan menu jurusan itu berbentuk seperti chart atau kartu, maka di sini untuk di kelasnya itu berbentuk chart. Nah, di sini kita akan menampilkan data mahasiswa dari masing-masing jurusan yang ada pada studi Krosma ini. Di sini kita akan menampilkan yang pertama yaitu data mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini ada sebuah chart header atau dengan nama headernya itu pada chart adalah data mahasiswa Sistem Informasi yang diapit dengan tag 5. Nah, ada pada bagian kelas ada chart body-nya, yaitu pada bagian body di chart-nya ini. Lalu ada tabel. Nah, tabelnya ini bertipe strip. Nah, selanjutnya di sini ada tag text dan tr, yaitu untuk membentuk suatu kolom dengan nama kolomnya ada NIM, ada nama, dan juga aksi. Nah, aksi di sini nantinya adalah sebuah tombol button, adalah sebuah tombol detail. Lalu kita tutup dengan tag-tag yang sudah dibuka seperti ini adalah tr atau tit. Nah, selanjutnya di sini adalah inti dari kita untuk menampilkan data yang hasil outputnya itu sesuai dengan menu jurusan yang ada pada bagian tampilan awalnya. Yang mana? Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini pada bagian tampilan menu jurusan ini kita akan membuatkan beberapa mahasiswa yang sudah dikelompokkan berdasarkan dengan jurusan dari mahasiswa yang mahasiswa tersebut pilih. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan menampilkan mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi. Di sini ada sebuah for each. Nah, for each ini adalah sebuah perulangan yang mana nantinya for each ini akan mengulang data dari variabel query dan dari variabel array. Nah, jadi variabel query ini seperti yang sudah di-inputkan atau yang sudah dituliskan di bagian atas. Nah, variabel query ini adalah nama variabel array-nya atau yang di sini adalah nama variabel dari array mahasiswa. Lalu S. Nah, di sini ada kunci atau nama kunci dengan variabelnya itu adalah array. Nah, variabel array ini yaitu variabel yang berisi data-data untuk menjalankan perintah select-nya. Nah, di sini ada sebuah
kondisi if di mana jika nama variabel array-nya ini sebagai kuncinya itu atau key-nya itu adalah jurusan, nah value-nya itu maka akan dimunculkan dengan nama value-nya sistem informasi. Nah, jika benar dari perulangan for each atau kondisi ini, jika benar atau memang benar data atau nama array atau data-data yang bersifat array ini, yang memiliki array ini nantinya akan ditampilkan secara berkelompok berdasarkan dengan jurusan. Nah, di sini nama jurusannya yaitu sistem informasi. Jadi, bagi siapapun mahasiswa yang terdata dari menu mahasiswa atau yang sudah ditambahkan datanya, yang mengambil jurusan sistem informasi, maka akan dimunculkan data pada bagian sistem informasi di menu jurusan. Nah, di sini ada kita panggil dari atribut name dan atribut namanya. Lalu ketika kita mengklik tombol detail atau sebagai aksinya, maka kita akan mengacu atau berpindah halaman ke halaman yang berisi tentang detail dari data mahasiswa tersebut. Yang mana data tersebut kita acukannya itu adalah ID-nya yang diambil dari name dari nama variabel array. Lalu untuk yang kedua, di sini kita membuatkan juga div class dengan kolom 6. Lalu tipenya juga sama, yaitu chart seperti kartu. Nah, di sini dengan chart header-nya atau text header-nya itu adalah data mahasiswa teknik informatika. Lalu ada chart body-nya dan di bagian tabelnya juga sama. Nah, pada bagian kolom juga terdapat nama kolomnya adalah name, nama, dan aksi. Di sini juga ada sebuah perulangan for each. Seperti yang sudah disampaikan bahwa for each ini perulangan yang digunakan khusus untuk tipe data atau data-data yang bermuat atau memuat data array. Nah, di sini variabel query-nya itu adalah nama dari data array-nya. Nah, sedangkan variabel array, variabel array di sini adalah variabel yang bisa menjalankan dari query database-nya. Ada kondisi jika variabel array ini disesuaikan dengan key atau kuncinya itu adalah dari atribut mahasiswa, dari atribut jurusan, dengan value-nya atau nilainya itu adalah teknik informatika. Nah, jika benar pada bagian ini data mahasiswa tersebut atau data array mahasiswa tersebut sesuai dengan jurusan. Nah, jurusan di sini adalah teknik informatika, maka data mahasiswa tersebut akan ditampilkan semua nama dari mahasiswa dan NIM dari mahasiswa yang memilih atau yang mengambil jurusan teknik informatika. Lalu kita inputkan juga atau kita tuliskan NIM, deklarasikan juga namanya, dan ketika kita klik tombol detail, maka tombol tersebut akan mengacu ke halaman lain, yaitu halaman yang memuat data detail dari mahasiswa yang kita klik detailnya berdasarkan ID yang dijadikan ID-nya itu adalah NIM. Nah, sama seperti pada bagian yang lainnya, di sini juga kita menggunakan
for each, lalu memanggil variabel query, dan juga menjalankan dari variabel array-nya, lalu terdapat sebuah if kondisinya jika memang benar array tersebut atau data dari yang memuat array tersebut atau yang bisa menyeleksi dari nama atau data mahasiswa berdasarkan jurusan, nah maka akan diinputkan atau dimunculkan datanya itu berdasarkan jurusan yang sudah dikelompokkan. Nah, sama seperti bagian data mahasiswa komputerisasi akuntansi. Jadi, untuk memunculkan pada menu jurusan, data-data dari mahasiswa tersebut sudah bisa atau bisa kita lihat dari siapa saja data mahasiswa, dari misalnya sistem informasi, teknik informatika, manajemen informatika, dan komputerisasi akuntansi. Nah, data tersebut kita ambil secara otomatis dari menu mahasiswa. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan data lagi. Nah, kita tambahkan dulu dengan NIM-nya itu misalnya 2016. Lalu dengan namanya misalnya Putri, alamatnya itu misal dari Karawang, nomor teleponnya 08. Sudah. Nah, jurusannya misalnya kita inginnya itu teknik informatika. Angkatan 2018. Nah, ketika kita save, maka seharusnya data mahasiswa ini akan secara otomatis masuk ke data dari jurusan teknik informatika. Nah, kita simpan. Kita lihat. Ada. Nah, kita lihat di bagian jurusan. Nah, benar. Tadinya data dari mahasiswa teknik informatika itu hanya ada 2 data, dan di sini sudah ditambahkan data baru dengan nama Putri. Jadi, pada bagian menu jurusan, di sini secara otomatis kita mengambil data dari menu mahasiswa, lalu data mahasiswa tersebut kita kelompokkan berdasarkan dengan jurusan yang ada pada Smikosma ini. Jadi masing-masing mahasiswa tersebut akan dikelompokkan berdasarkan jurusan yang mereka pilih. Nah, selain dari ini, kita juga bisa melihat data detail dari setiap mahasiswa yang misalnya kita ingin lihat detail datanya. Nah, kita klik misalnya yang pada nama Delia atau mahasiswa komputerisasi akuntansi. Kita klik tombol detail, maka seharusnya akan berpindah ke halaman detail data mahasiswanya. Nah, benar. Di sini data detailnya ini karena kita sesuaikan dengan ID dan yang dipilihnya itu adalah NIM-nya, maka akan memunculkan data dari mahasiswa yang memiliki NIM yang kita klik detailnya. Nah, kita klik tombol kembali, maka seharusnya akan kembali lagi ke menu halaman utama dari jurusan. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada file atau source code untuk menampung atau membuat desain tampilan pada detail data mahasiswa. Nah, di sini seperti biasa kita buka dulu dengan tag PHP, lalu kita include-kan dengan file hit.php-nya dan koneksikan juga dengan file koneksi atau connect. Nah, di sini
untuk memanggil data URL-nya dengan metodenya itu adalah get, yaitu menerima, mengambil dari ID, dan yang acuannya itu adalah atribut name. Nah, di sini untuk mengambil data berdasarkan name, ada sebuah variabel dengan nama variabelnya itu adalah SQL. Nah, nama variabel SQL ini nantinya akan memunculkan fungsi dari query MySQL-nya ini, yaitu di mana fungsinya itu akan menampilkan semua data dari tabel MHS ini yang mempunyai atau di mana NIM-nya itu atau berdasarkan NIM dari setiap NIM mahasiswa. Nah, di sini ada variabel data. Variabel data ini untuk menampung fungsi MySQL Image Array. Jadi MySQL Image Array ini yaitu fungsi untuk menampilkan data-data array yang mana data array tersebut akan dieksekusi berdasarkan dengan hasil query dari select ini. Nah, lalu di sini kita buatkan atau kita tuliskan juga variabel name. Nah, kita panggil dari atribut dari database-nya dengan nama name, lalu nama, alamat, telepon, jurusan, dan angkatan. Dan tentunya semua ini kita lihat dari nama, atribut, atau kolom yang ada pada database yang tabelnya itu kita buatkan. Nah, di sini ada title dengan nama title-nya adalah mahasiswa STEMIC Rosma. Ada deep class, yaitu yang membagi kelas-kelas. Ada kelas ini dengan nama kelasnya adalah container. Nah, ada deep class row empty3, yaitu untuk membuat baris dengan margin topnya itu 3. Deep class column, membuatkan kolom dengan baris dengan value-nya itu 12. Nah, di sini ada deep class chart, jadi berbentuk sebuah chart. Nah, di sini ada deep class chart header atau dengan nama chart header-nya itu adalah data mahasiswa. Pada kelas body atau chart body-nya di sini dengan nama title atau nama dari yang membedakannya itu adalah dari name. Di sini ada sebuah aksi atau untuk memanggil dari variabel atau dari atribut name. Lalu ada juga kolom nama, akan menampilkan dari informasi nama dari mahasiswanya, lalu alamat akan berisi informasi dari alamat mahasiswa tersebut, lalu ada telepon, jurusan, dan angkatan dari setiap mahasiswa. Nah, di sini ada tombol kembali. Jika kita klik tombol tersebut, maka akan kembali ke file atau ke halaman utama pada menu jurusan. Nah, di sini kita ikutkan juga bagian file footer.php-nya. Nah, setelah itu, selain dari menu jurusan ini, saya juga membuatkan menu, yaitu untuk mencari data mahasiswa. Namun, data ini secara otomatis kita menginputkannya. Atau kita bisa lihat dulu pada menu jurusan dengan tanda tanya ini. Nah, di sini kita bisa mencari data-data mahasiswa. Misalnya kita akan mencari nama, dari mahasiswa. Nah, namun di sini saya menginputkannya atau membuatkannya dengan acuannya itu untuk mencari datanya itu dari NIM dan juga jurusan. Nah, untuk itu kita bisa lihat dulu codingannya atau search code-nya. Nah, dengan nama jurusan. Jadi, pada
file jurusan ini digunakan untuk menampilkan halaman dari menu jurusan atau jurusan yang kedua, yaitu untuk mencari data mahasiswa. Nah, di sini kita inputkan dulu dengan file hit.php-nya, lalu kita koneksikan dengan database. Nah, dengan title, namanya itu adalah data mahasiswa. Nah, di sini ada sebuah form dengan metodenya itu post, yaitu mengirim data, lalu menginput, dengan inputan tipenya itu adalah teks, dengan nama dari teks tersebut atau inputan itu query, dan kita bisa membuat message dengan nama itu adalah cari data pada inputan teksnya ini. Lalu ada tipe submit, yaitu untuk mencari dengan namanya itu cari. Pada bagian ketika kita mau mencari mahasiswa yang akan kita targetkan. Nah, di sini ada di class container, itu sebagai kontennya, class kontennya, lalu ada di class raw empty. Nah, selanjutnya pada bagian inti dari jurusan ini, nah di sini kita pada tabel ini akan memunculkan dari kolom nomor, NIM, nama, dan jurusan. Lalu di sini ada sebuah variabel dengan nama variabelnya itu 0 sama dengan 1. Jadi variabel ini dimulai dari angka 1. Lalu ada variabel query dengan tipenya itu post. Nah, query ini mengambil dari name input pada bagian search ini. Nah, ini. Setelah itu, nah di sini ada sebuah kondisi di mana jika variabel query ini tidak sama dengan 0, atau bisa dengan 1, 2, dan angka selanjutnya. Nah, jika variabel itu benar, maka akan melakukan sebuah fungsi, yaitu menyeleksi atau menampilkan data dari tabel MAS dengan di mana NIM ini sebagai acuan untuk mencari data dari mahasiswa tersebut. Nah, kita klik lagi atau kita inputkan, kita panggil lagi variabel query-nya, or, nah di sini, atau kita juga bisa mencarinya berdasarkan dari jurusan. Nah, like ini artinya kita bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan atau target yang akan kita cari itu. Nah, jika tidak, maka akan dimunculkannya semua data dari tabel mahasiswa itu. Nah, ada juga if. Nah, if MySQL in rows ini, jika memang benar dari variabel select ini, ketika kita berhasil, maka akan ditampilkan seluruh datanya, dan data tersebut yaitu data yang memuat perulangan dari fungsi MySQL fetch array, lalu memanggil dari fungsi query database-nya. Nah, di sini maka akan dimunculkan dari nama kolomnya itu adalah 0. Nah, proses ini adalah otomatis akan jika kita ada beberapa data, maka akan otomatis membuat nomor sendiri, lalu ada NIM, nama, dan jurusan. Nah, di sini jika tidak memenuhi kondisi pada if untuk row select ini, maka akan dimunculkan pesan tidak ada data. Nah, kita bisa langsung mencobanya.
Misal kita akan mencari target dengan ingat yang dicarinya itu berdasarkan NIM atau jurusan. Nah, misal kita akan mencari dengan NIM terlebih dahulu. Nah, seharusnya nantinya akan muncul sebuah variabel dari nama isi. Kita search. Nah, maka akan keluar outputnya yaitu dari mahasiswa yang memiliki atribut NIM-nya ini dari yang sudah kita ketikkan untuk dicari datanya. Kita kembali. Nah, semisal kita akan mencari dengan berdasarkan jurusan. Misalnya kita mencari jurusan di teknik informatika, seharusnya akan dimunculkan siapa saja mahasiswa yang mengambil jurusan dari teknik informatika ini. Kita search, nah, maka akan keluar data-data dari nama atau mahasiswa yang mengikuti atau memilih jurusan teknik informatika. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang hasil dari menu jurusan yang sudah dibuatkan ini untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari mata kuliah web programming. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah atau ambigu penjelasannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.